البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala. Qala al-imam Abu Syamah rahimahullah. Abu Syamah ini dari kalangan apa? A'imati Syafi'iyah. Tapi beliau sendiri dibunuh oleh para muta'assibun Syafi'iyah. Karena apa? Beliau terkadang apa? Mengatakan ini mazhab yang ini adalah pendapat keliru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena dalil mengatakan demikian. Orang yang ta'assub dengan Syafi'iyah membunuh beliau rahimahullah. Baik. Wa ashabul hadis jundullahi wa rasulih. Dan ahlul hadis mereka adalah tentara Allah dan Rasulnya. Kenapa? Li'tinaihim bi nasri syariatih. Karena mereka sangat memperhatikan penyebaran syariat Allah. Wa i'la'i kalimatih. Dan untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan kalimat Syekh Fulan atau Alim Fulan atau pemimpin partai fulan, tapi kalimat Allah itulah yang harus ditinggikan. Fal fa'lu lahum bil fauzi wan nasr. Maka harapan besar itu digantungkan kepada mereka, yaitu kita punya harapan besar kepada para ahlul hadis ini, bahwasanya mereka inilah yang akan mendapatkan al-fauz, yaitu keberuntungan dan kejayaan, wan nasr, pertolongan, wal ghalabah, dan kemenangan. Min Rabbil Alamin, dari min kalami Rabbil Alamin, dan ini diambil dari firman Rabbul Alamin. Qauluhu subhanah, yaitu firman Allah subhanah. Qaulihi subhanah, wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin, dan sungguh telah berlalu kalimat kami kepada untuk para hamba kami yang diutus. Innahum lahumul mansurun, sesungguhnya mereka itulah yang akan tertolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami mereka itulah yang akan menang. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ahlul hadis ini menyebabkan keberuntungan dan kesuksesan, dan menyebabkan adanya kemenangan dan pertolongan. Makanya kembali kepada hadis tadi, hadis Sauban itu, bahwasanya pertolongan itu akan selalu bersama mereka, para ahlul hadis, yang mereka itulah yang zahirina alal haq. Makanya disebutkan dalam biografi Al-Hafidh Imam siapa itu? Abdul Ghani Al-Maqdisi, raja sendiri mengatakan apa? Kami melihat bahwasanya negara ini penuh berkah dengan adanya Al-Hafidh ini. Ibnu Qudamah, bukan Ibnu Qudamah, siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan juga disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', bahwasanya dulu para keluarga salaf kalau melihat anak mereka itu mulai condong kepada hadis, maka yahtasibun, mereka mengharapkan pahala dari Allah. Ini adalah alamat yang sangat besar, alamat yang sangat bagus kalau anak punya kecondongan kepada hadis, karena akan mendatangkan pertolongan, keberuntungan, kesuksesan, dan seterusnya. Baik. Selesai dari kitab Syaril Hadis Al-Muqtafa. Baik. Wa ahlul hadis dakhalu fi busyran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nusrati bi nadratil wujuhi yaumal qiyamah dukhulan awwaliyah. Dan ahlul hadis mereka masuk di dalam kabar gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tentang kecemerlangan wajah di hari kiamat, dukhulan awwaliyah, pada kali yang pertama. Sebelum kelompok-kelompok lain masuk, maka ahlul hadislah yang pertama akan mendapatkan kabar gembira dari hadis ini, yaitu apa? An Zaid bin Tsabit radhiyallahu an, dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nabdarallahu mra'a, semoga Allah membuat cemerlang, membuat indah, membuat bercahaya. Ini makna nudrah. Seseorang yang sami'a minna haditha, mendengar dari kami satu hadis, walaupun satu saja. Fahafidhah, kemudian dia menghafalkannya. Hatta yuballighah, sampai dia menyampaikan kepada yang lain. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang ada orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih daripada dia. Dia dapat pahala, orang lain mendapatkan keuntungan. Walaupun muridnya lebih pandai, tapi dia juga akan mendapatkan pahala. Tidak masalah, yang penting apa? Tahu hadis, hafalkan, sampaikan.
Wa rubba hamili fiqhin laisa bi faqih. Dan terkadang ada orang yang membawa fiqih tetapi dia bukan orang yang faqih. Dia hafal hadis saja tetapi dia tidak faqih terhadap kandungan-kandungannya. Ini juga apa? Beruntung dia, ya rahmatullah. Dia sampaikan kepada murid-murid yang berbakat, murid ini yang nanti akan jadi ulama. Maka selama murid ini mengajarkan hadis tadi dengan kandungan-kandungannya, maka syekhnya yang menyampaikan hadis kepada dia akan mendapatkan pahala terus. Walaupun sang murid lebih pandai, syekhnya akan dapat pahala terus. Ini keuntungan di dalam apa? Menjaga hadis dan menyebarkan hadis. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan lain-lain, dan dan hadis ini adalah sahih. Bahkan apa? Dia memang betul-betul hadis ini banyak, bukan hanya dari Zaid bin Sabit. Dan ini bukan hanya untuk kaum pria, walaupun lafadznya imra'an, tapi ini juga untuk imra'ah juga, para wanita. Makanya banyak para muhaddisah, bahkan di zaman siapa? Zaman para sahabat. Aisyah, demikian pula Ummu Salamah, Asma dan lain-lain, mereka adalah para muhaddisah. Demikian pula apa di zaman-zaman yang setelahnya, Mu'adzah dan yang lain-lain dari kalangan tabi'in. Dan juga banyak disebutkan dalam biografi-biografi, dalam kitab-kitab rijal membicarakan masalah para muhaddisah juga. Dan juga disebutkan oleh siapa? Oleh Abdul Hayy Al-Qattani, biografi para muhaddisah yang sangat indah di zaman siapa? Zaman-zaman beliau atau yang sebelum beliau, tahun 1100, 1200 sampai 1300. Dan juga Imam Syaukani menyebutkan para muhaddisah yang beliau mengambil sanad dari jalur mereka. Dan juga siapa disebutkan oleh para ulama yang lain, disebutkan dalam biografi-biografi sanad-sanad mereka, ada para muhaddisah itu. Dan ini akan berlaku sampai hari kiamat. Tayyib, qala al-Imam Al-Hafidz Ar-Ramah-Hurmuzi rahimahullah, wa qad syarrafallahu al-hadits. Sungguh Allah telah memuliakan hadis, wa faddala ahlah, dan mengutamakan pemegang hadis, wa a'la manzilatah, dan meninggikan kedudukannya, wa hakkamahu ala kulli nihlah, dan menjadikan dia itu yang mantap dan berkuasa di atas seluruh aliran. Seluruh aliran yaitu seluruh firqah, kalau mereka ingin kebenaran harus kembali kepada ahlul hadis. Ini yang terjadi. Wa qaddamahu ala kulli ilm, dan Allah lebih mengutamakan ilmu hadis daripada seluruh ilmu. Wa rafa'a min dzikri man hamalah, dan Allah mengangkat sebagian gelar dari orang yang membawanya. Wa uniyabih, dan orang yang memperhatikan ilmu ini, orangnya akan dimuliakan dan diagungkan. Makanya seperti ucapan Ibnul Jazari di dalam apa itu nazm beliau, wafat fa innal hafidha imamu, hafalkan karena sungguhnya al-hafidh itu adalah imam. Tayyib. Qal fahum baydatuddin, maka ahlul hadis itulah penjaga agama ini, wa manarul hujjah, dan mereka itu adalah menara dari argumentasi dan dalil, semuanya kembali kepada hadis, kepada ilmu hadis. Wa kaifa la yastaujibunal fadilah, bagaimana mereka tidak wajib untuk mendapatkan keutamaan, wala yastahiquna rutbatar rafi'ah, dan bagaimana mereka tidak berhak mendapatkan kedudukan yang tinggi. Wa humul ladzina hafidhu 'alal ummati hadzal din, sementara mereka itulah yang menjaga agama ini untuk umat ini. Umat sibuk dengan apa? Dengan urusan-urusan dunia, sementara ahlul hadis mereka ini yang menghabiskan umur mereka untuk memelihara hadis. Dan kisah ini banyak dan sangat mengharukan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, dan juga di dalam Syiar A'lamin Nubala dan lain-lain. Kalam-kalam yang sangat bagus dan mengharukan dari Abdul Razak dan juga yang lain-lain. Tayyib, qal wa akhbaru an amba'it tanzil, dan mereka itu yang mengabarkan tentang berita-berita Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an juga sangat perlu kepada ilmu hadis, karena setiap riwayat dan setiap qiraat itu ditetapkan melalui apa? Penelitian yang sangat ketat di dalam ilmu hadis. Wa asbatu nasikhahu wa mansukhah, dan para muhaddisun itulah yang menetapkan mana yang mansukh dan mana yang nasikh dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa muhkamahu wa mutasyabihahu, dan mana ayat yang muhkam, ayat yang jelas, dan mana yang masih samar-samar. Ini pekerjaan ahlul hadis, bukan pekerjaan apa itu? Ahlu ad-dusur walal jusur. Bukan pekerjaan orang-orang yang sekedar mengurusi kekayaan ataupun mengurusi jembatan. Ini bukan bidang mereka. Wa ma azzamahullahu azza wa jalla, dan perkara yang Allah agungkan, Allah azza wa jalla agungkan bihi min sya'ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa? Urusan-urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
diketahuinya sirah Nabi secara benar adalah dari jalur ahlul hadis. Fanaqalu syara'i'ah, maka mereka inilah yang menukilkan syariat-syariat Rasulullah. Wa dawwanu masyahidah, dan mereka itulah yang mencatat kejadian-kejadian penting yang beliau alami. Kejadian ketika Bai'atul Aqabah al-ula wasaniyah, kejadian ketika mereka sudah mau pergi dari Aqabah, kemudian ada jin yang berteriak dan seterusnya. Ini dari mana kita tahu? Dari para ahlul hadis. Juga kejadian perang ini, perang itu, kejadian di antara perang ini dan perang itu, dan seterusnya. Kejadian-kejadian besar, masyahid. Wa sannafu a'lamahu wa dalailah. Mereka itu yang menulis, menyusun a'lamah, yaitu apa? Yaitu alamat-alamat, wa dalailah, dan penunjukan-penunjukan dari Rasul. Wa haqqaqu manaqiba itratih, dan mereka itulah yang menetapkan keutamaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'asira abaihi wa ashiratih, dan ahlul hadis itulah yang menetapkan tentang asar-asar, jejak-jejak dari ayah-ayah Rasul. Dari mana kita tahu tentang sirah Ma'ad, dan juga sirah misalkan siapa, Adnan, ya, sirah dari Qusay, dan sirah sampai di zaman Nabi Ibrahim, karena masih terkait dengan apa? Terkait dengan nasab Rasulullah SAW. Kejadian apa yang dialami setelah meninggalnya cucu Nabi Ismail. Terjadi apa? Terjadi perebutan kekuasaan antara keluarga Qusay dengan keluarga Khuza'ah, dan yang semacam itu. Dari mana kita tahu ini kalau bukan dari keluarga dari apa? Dari kerja keras dari ahlul hadis. Waja'u bi sairil anbiya, mereka yang mendatangkan siar, bisair, bisiar berarti ya, bisiaril anbiya, jamak dari sirah. Kalau sair perjalanan, tapi siar jamak dari sirah, sejarah para nabi. Wa maqamatil auliya, dan kedudukan para wali, bukan diambil dari orang sufi, tapi dari sanad-sanad yang sahih yang didatangkan oleh ahlul hadis. Wa akhbari syuhada, berita-berita dari orang-orang yang mati syahid, kisah-kisah yang bagus dan benar, sebagaimana di dalam kitab apa itu, misalkan Kitabul Jihad punya Ibnul Mubarak, kisah-kisah nyata kejadian di zaman tabi'in, bagaimana salah seorang dari mereka masuk ke sebuah kebun, ternyata apa? Mereka jumpa dengan bidadari surga, padahal mereka sedang di kebun dunia, dikasih tahu begini-begini, kemudian kasih tahu nanti sebentar lagi kalian akan jumpa dengan kami, maka hendaknya masing-masing dari kalian menulis wasiat. Ternyata 10 orang semuanya menulis wasiat kecuali 1 orang. Yang 9 meninggal langsung jumpa dengan bidadari yang dijanjikan. Yang tidak menulis wasiat, maka dia ternyata apa? Memang belum meninggal. Ini kisahnya tadi disebutkan oleh siapa tadi? Imam Ibnul Mubarak dalam Kitabul Jihad. Dan banyak kisah-kisah semacam itu dari para ahlul hadis. Mereka yang mencatat semacam ini. Wasiddiqin, kisah para siddiqun, orang-orang yang di puncak keimanan terhadap dalil-dalil, kisah yang sangat banyak dan bagus, disebutkan oleh misalkan siapa? Dikumpulkan oleh Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi di dalam kitab Karamatul Auliya, bagaimana salah seorang muhaddisun setiap hari dia mendapatkan uang 2 dinar dari pemerintah. Kemudian apa? Dan dia tidak peduli dengan uang ini, dia mencari pahala akhirat, langsung apa? Dia sedekahkan kepada orang-orang miskin di samping-sampingnya di sepanjang perjalanan sampai dia pulang. Begitu dia sampai di rumah, dia masuk ke biliknya, tahu-tahu di atas katilnya sudah ada uang 2 dinar lagi. Setiap hari mengalami itu. Maka kemudian beliau berkata kepada kerabatnya, kalau kalian ingin dapat rizki yang terus-menerus semacam ini dan kalian mendapatkan pahala, lakukan semacam ini. Maka kerabatnya mengatakan, kalau saya tahu ada jaminan, kalau saya mengsedekahkan 2 dinar saya akan dapat ganti, saya akan melakukan itu. Maka kata si muhadis ini, beliau mengatakan, tapi saya tidak membuat syarat pada Allah, saya sedekah terserah Allah. Ini menunjukkan apa beda antara orang yang siddiq, yang memang dia membenarkan janji, dengan orang yang masih ragu-ragu tentang Allah. Tentang apa? Tentang janji Allah. Yang dia yakin, betul-betul dia akan mendapatkan itu. Wa abbaru an jami'i fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu yang menceritakan seluruh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi wa hadarih, di dalam perjalanan jauh beliau dan juga ketika beliau ada di kampung beliau, wa dha'nihi wa iqamatih, dan ketika beliau mengadakan perjalanan dha'an safar, wa iqamatih, dan ketika beliau tinggal di kampung beliau sendiri, wa sa'iri ahwalih, dan di seluruh keadaan beliau, min manamin wa yaqdhah, dalam keadaan beliau tidur kejadian bagaimana wa yaqdhah ketika beliau terjaga, wa isyaratin wa tasrih,
dan isyarat-isyarat yang beliau sebutkan dan kalimat yang jelas yang beliau kumandangkan. Wa samtin wa nutqin, dan ketika beliau diam, para muhaddisun menceritakan, dan ketika beliau bicara itu juga diceritakan. Wa nuhudin wa qu'ud, ketika beliau berdiri dan ketika beliau duduk itu juga diceritakan. Wa ma'kalin wa mashrab, keadaan ketika beliau makan dan ketika beliau minum juga. Wa malbasin wa marka, makal tergantung ini masdar ataukah maksudnya yaitu isim maf'ul, dua-duanya mungkin. Dan juga masalah pakaian beliau dan masalah tunggangan dan kendaraan beliau ini ditulis secara rinci oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, juga Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah, juga disebutkan oleh Al-Hulaimi dalam Raudhatul Anif, Ar-Raudhul Anif, tentang apa? Tentang kendaraan Rasulullah, tentang pakaian Rasulullah. Wa maka nasabiluhu fi halir ridha was sakhat, dan keadaan-keadaan beliau ketika dalam keadaan ridha, dalam keadaan sedang gembira dan rela, yaitu ya puas, dan juga dalam keadaan marah apa yang terjadi. Wal ingkari wal qabul, ketika beliau mengingkari suatu permasalahan atau ketika beliau menerima suatu ucapan dan semacam itu. Hatta qalamati min zufrih, sampai bahkan potongan kuku beliau. Qalamah yaitu potongan, min zufrih dari kuku beliau. Dijelaskan oleh Imam Ahmad dan lain-lain tentang apa? Potongan kuku Rasulullah. Maka yasna'u biha, dan apa yang beliau lakukan dengan potongan kuku beliau. Wan nukha'ati min fih, dan juga kahak yang keluar dari mulut beliau. Aina kanat wijhatuha, kemana arahnya. Wa makana yaqulu inda kulli fi'lin yuhdisuh, dan apa saja yang beliau ucapkan ketika beliau melakukan suatu perbuatan. Wa yaf'aluh, dan beliau lakukan inda kulli mauqifin wa mashhad, di setiap kejadian dan perkara yashhaduhu yang beliau hadiri waktu itu. Ta'ziman lah, para muhaddisun melakukan ini semua dalam rangka untuk mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatin bi aqdari ma dzukira anhu, dan mengetahui nilai-nilai apa yang disebutkan dari Rasulullah. Tentunya intinya adalah apa? Menjadikan Rasul sebagai uswah, sebagai teladan. Wa usnida ilaih, dan apa yang disandarkan kepada Rasul. Selesai dari kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Dan ini termasuk kata para ulama kitab yang pertama membahas tentang apa? Tentang mustalahul hadis. Nah, dari kitab ini kemudian para ulama menulis, meringkas atau menambahkan atau memperbaiki dan seterusnya. Rata-rata kitab-kitab tentang mustalahul hadis itu kembalinya kepada Al-Muhaddisul Fasil, sampai datangnya Imam Abu Amr Ibnu Shalah dengan kitab beliau Muqaddimah itu. Nah, setelah itu banyak ulama yang merujuk kepada kitab Abu Amr Ibnu Shalah. Abu Amr sendiri apa? Banyak mengambil dari kitab ini, kitab Al-Muhaddisul Fasil karya Ar-Ramah Hurmuzi, dan juga kitab Al-Kifayah dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Kayak para ulama satu sama lain saling mengambil faedah yang sebelumnya, yang setelahnya mengambil dari yang sebelumnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.